Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu. Baik, Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan pendaftaran akreditasi karena mungkin jarang dilakukan, jadi sehingga mungkin masih ada juga kesulitan. Baik, bagaimana langkah-langkah melakukan pendaftaran akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta ataupun lembaga pelatihan kerja pemerintah yang dilakukan oleh lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja. Yang pertama, kita langsung saja buka browser Mozilla ataupun Chrome atau yang lain. Kemudian kita ketikkan di sini LPK kemenaker.go.id. Nah, langsung kita akan masuk di halaman awal ya. Kemudian kita pilih pendaftaran akreditasi. Lalu di sini ada dua pilihan. Pertama, ini adalah untuk mendapatkan formulir F1 atau formulir untuk mengajukan akreditasi ya, di mana ini sudah revisi 3. Kalau Bapak Ibu klik, ini akan Bapak Ibu mendapatkan formulir F1 tersebut atau formulir pendaftaran akreditasi ya. Kalau kita langsung open seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian formulir ini diisi ya, diisi nama LPK-nya, program pelatihannya, nanti nomor akreditasi akan diberikan dari setelah Bapak Ibu mendaftar dulu ya. Nah, selanjutnya apa yang perlu diisi? Ini identitas lembaganya secara detail ya, terus di sini nanti ada profil LPK Bapak Ibu. Nah, ini bisa di-download dari website kelembagaan kemenaker.go.id. Nah, itu di-screenshot saja ya, nanti ini profilnya. Oke. Selanjutnya baca instruksinya di sini ya, terus dilanjutkan dengan pengisian dokumen bukti ya, yang telah Bapak Ibu siapkan mulai dari standar 1 sampai standar 8. Ya, apa itu? Ya, standar 1 tentang program pelatihan. Nah, seperti ini misalnya 1.1 adalah program pelatihan didasarkan pada kualifikasi KKNI atau klaster SKKNI. Ya. Kalau Bapak Ibu bagian A-nya tersedia, bisa di checklist. Atau kalau belum bisa di sini checklist atau tidak ada. Nah, kemudian di sini dokumen buktinya apa? Diisi. Ya, diisi. Ya, kami sudah pernah berikan contoh pengisiannya ya. Ini diisi misalnya ya tentang ya dokumen program pelatihan nomor sekian disahkan oleh siapa gitu. Ya, jadi checklist ini lalu diisi penjelasannya, bukan kosong ya. Oke, itu seterusnya sampai standar 8. Nah, ini. Isi ini semua. Setelah itu, nah di bagian akhir Bapak Ibu isi lagi tentang identitas bukan identitas, tapi pernyataan komitmen manajemen ya. Ya, statement of management commitment. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa permohonan akreditasi ini mewakili pernyataan akurat dari status dan operasi organisasi kami saat ini. Nah, Badan Pengurus mendukung kebijaksanaan prosedur yang ada dalam permohonan ini. Ya, ini dibaca dulu, kemudian nama pimpinan, tanda tangan, tanggal, kemudian di sini kepala, manajer, tanda tangan dan tanggal divalidasi. Setelah itu baru ini disimpan ya, disimpan sesuai nama LPK Bapak Ibu ya, untuk mempermudah ya. Misalnya kita simpan di D ya, saya mencontohkan di sini D akreditasi, lalu KA Sulteng,
Lalu saya isi proses ya, karena ini sudah ada ya 2 LPK, yaitu Tui Indah dan yang mana jurusannya babysitter dan net center. Ya, isi aja namanya di sini terakhir ditambahkan ya. Misalnya baby apa ya, net center ya, LPK saja, net center. Ya, net center. Oke. Kalau sudah dibuka di sini simpan aja. Ini F1 net center misalnya. Kemudian tutup ini. Kembali ke pendaftaran. Registrasi online Bapak Ibu. Nah ini. Nah, siapin dulu data PIN-nya Bapak Ibu berapa, nomor NPWP-nya berapa, lalu jenisnya apa, ini bisa apa. Tentu saja di sini ada LPK swasta, kalau swasta ya. Nah, kemudian kalau LLK berarti kita pilih LLK ya, atau ada juga BLK komunitas ya, BLK ya. Kalau tidak ada, kalau BLKN ini untuk luar negeri ya. Atau LPK industri ya, nanti dipilih. Kalau ini kita pilih LPK swasta, nama lembaganya, alamatnya di mana, di provinsi mana, kemudian ibu kotanya ya. Kalau Sulteng tentu saja nanti akan ada ya, kabupaten kota. Lalu program yang diajukan apa, ini jenis programnya. Lalu F1 yang telah kita isi tadi, Bapak Ibu upload di sini. Caranya browse, cari di mana tadi disimpan. Misalnya kita menyimpannya tadi di folder komite ya. Komite, kemudian LPK Sulteng, lalu proses ya, proses akreditasi. Nah, kemudian kita pilih tadi di net center ya, net center. Ini PDF-nya nanti Bapak Ibu jadikan PDF ya. PDF-nya, jadikan PDF. Caranya bagaimana? Pada saat ini dibuka, nanti di file saja, file ya, misalnya nih ya. Nah, nih, sementara begini tadi umpamanya file save as ya, save as, browse. Lalu di sini Bapak Ibu pilih save of type ya. Save of type arti jenis filenya sini PDF ya. Oke, baru simpan, nanti akan jadi PDF ya. Misalnya ini PDF ini net center ya, net center, simpan. Kita kembali kepada browser kita tadi. Nah, file katanya sedang dibuka, jadi tidak bisa di ini lagi ya. Nanti filenya sedang dibuka, ini sudah ada ini. Kemudian langkah berikutnya adalah buka file ini, kembali ke browser tadi. Pada saat browse, ya tutup dulu. Ini browse berarti ambil itu file PDF-nya. Ini file PDF mana? Tadi kita berada di komite ya. Nih, Kak Sulteng, proses akreditasi net center, ambil ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini akan masuk filenya nih. Ini namanya LPK net center PDF ya. Baru kirim formulir. Maka nanti Bapak Ibu formulir Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu isi itu akan masuk di pendaftaran. Nah, kami lihat di sini ada LPK net center ya. Ini seperti ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menyiapkan berkas-berkas pendukungnya karena sudah diisi tadi kan. Berkas pendukungnya standar 1 mana, kumpulkan di LPK-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti asesor akan melakukan desk assessment dulu atau penilaian meja, kemudian dilanjutkan dengan visitasi lapangan. Ya. Nah, setelah visitasi lapangan, maka asesor akan menyampaikan informasi kembali apa yang Bapak Ibu harus lengkapi ya. Kalau temuannya mayor ya tentu saja tidak bisa diproses akreditasinya lebih lanjut. Tapi kalau temuannya kurang-kurang sedikit nanti akan diberikan kesempatan oleh asesor untuk melengkapi. Nah, setelah Bapak Ibu lengkapi, baru proses akreditasi tersebut akan dilanjutkan dengan penilaian asesor. Asesor akan mengupload apa yang telah dilakukan, nilai yang telah dikumpulkan dari visitasi tersebut, kemudian baru dipleno oleh komite akreditasi provinsi. Nah, kemudian setelah dipleno oleh komite akreditasi provinsi, dilanjutkan pleno oleh lembaga akreditasi yang berkedudukan di Jakarta. Nah, ketika ada temuan lagi oleh LA LPK,
maka dia akan kirim kembali berkasnya kepada KA, dulu diinformasikan, kemudian KA akan menyampaikan lagi informasi berkas yang harus Bapak Ibu lengkapi. Nah, setelah Bapak Ibu lengkapi, dilakukan upload lagi oleh asesor, kemudian di pleno lagi, baru kemudian di pleno di pusat. Setelah selesai pleno di pusat, berkas dinyatakan lengkap, maka akan muncul di dalam pleno ini ya, pleno KA di sini, pleno LA-LPK misalnya. Ya. Jadi tahun berapa 2020 misalnya. Jadi akan muncul ini namanya apa? Atau kita lihat rekap. Ya, di sini untuk Sulteng ya. Oke. Nah, ini Sulteng. Untuk tahun ini belum ya. Ya, jadi di sini nanti akan ada pleno LA-LPK. Ya. Oke, untuk sekarang masih kosong. Ya. Ya. Jadi demikian langkah-langkah proses akreditasi yang dilakukan oleh LA-LPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu.